Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4-6. Tertulis demikian: Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap tokoh yang tertulis dalam Alkitab memberikan pelajaran buat kita tentang bagaimana seharusnya kita hidup. Dari kesalahan mereka sekalipun, kita dapat belajar agar hidup kita yang kita jalani berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Salomo adalah salah satu tokoh yang terkenal. Dia adalah Raja Israel yang ketiga setelah Saul dan Daud. Salomo bukanlah seorang nabi, melainkan seorang raja. Dan dari sejak awal kepemimpinannya, Tuhan sudah memberikan perkenangan dan keistimewaan kepadanya, yaitu hikmat, sebagaimana yang ia minta kepada Tuhan untuk dapat memerintah Israel dengan bijaksana. Salomo menjadi raja yang disegani, dihormati, dan sangat diberkati Tuhan. Semasa pemerintahannya ada kedamaian dan keamanan. Namun sayangnya, saudara, di tengah kehidupan yang penuh dengan berkat dan karunia Tuhan itu, Salomo melakukan beberapa kesalahan yang pada akhir hidupnya membuat Tuhan didukakan. Dari berbagai kesalahan Raja Salomo, ada 5 kesalahan yang menjadi pembelajaran buat kita. Yang pertama, Salomo memiliki banyak istri. Salomo tidak dapat dijadikan teladan dalam berumah tangga. Jangan mengira bahwa Tuhan merancangkan rumah tangga yang poligami atau poliandri. Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa Tuhan tidak suka, tapi keputusan Salomo untuk memiliki banyak istri dan bahkan memiliki banyak gundik tidaklah sesuai dengan nilai-nilai kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan buah roh. Salomo gagal dalam penguasaan diri dan hawa nafsunya. Kesalahan yang kedua adalah berusaha menyenangkan manusia. Salomo menjadi seorang people pleaser atau berusaha untuk menyenangkan manusia lebih daripada menyenangkan Tuhan. Tidak heran Salomo terseret kepada penyembahan berhala karena ingin menyenangkan hati para istrinya. Kesalahan ketiga adalah kompromi dengan dosa. Sejalan dengan sikap berusaha menyenangkan hati manusia, akan muncul sikap kompromi dengan dosa. Inilah yang terjadi pada Salomo. Ia mulai jatuh dalam dosa, dan dosa. Kesalahan yang keempat adalah Salomo meskipun memiliki hikmat dari Tuhan, tapi dia tidak mempraktikkan hikmat itu untuk dirinya sendiri. Salomo raja yang penuh hikmat, tidak dapat disangkal, tidak dapat dipungkiri. Tapi sayang, dia tidak menggunakan hikmat itu untuk dirinya. Dia hanya memakai hikmat itu untuk orang lain. Sangat disayangkan, saudara. Hal yang kelima, kesalahan Salomo adalah tidak setia kepada Tuhan. Dalam ayat ini kita perhatikan bahwa di masa tuanya, nyata bahwa Salomo tidak setia. Kesetiaan memang akan selalu diuji seiring dengan waktu. Bukan garis start saja yang penting, tapi garis finish juga sangat menentukan. Jangan sampai kita setia dan berapi-api di awal, tapi menjadi tidak bersemangat dan tidak setia di akhir hidup kita. Dan yang dikasih Tuhan, biarlah kesalahan Raja Salomo ini kita jadikan pelajaran yang berharga, agar kita hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita menyenangkan hati Tuhan dan didapatinya setia sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa
Kembali kami diajar, dibentuk, diingatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh hati, bukan setengah hati, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, lebih daripada usaha kami menyenangkan hati manusia. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak kompromi dengan dosa-dosa, dan kami menghargai hikmat dari Tuhan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus-Mu. Kuatkan hati kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu dalam segala keadaan, setia dan senantiasa percaya, beriman sampai akhir. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami pemenang-pemenang, berhasil dalam segala perkara, dan kehidupan kami menjadi berkat, serta mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dengan dosa dan terbelenggu kuasa iblis dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya kami alami pertolongan dan mujizat Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.